Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Imam Bukhari SHUM MPDI beserta Bapak Nur Amin MPD. Dan tidak lupa yang saya hormati dan cintai orang tua saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Komaria Dewi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, NIM 221201017419. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pembelajaran Akidah Akhlak Berbasis Pembiasaan dalam Pembentukan Akhlak Mulia Siswa di MI Saiful Ulum Probolinggo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pendidikan akhlak dan dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Dalam proses pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, pembelajaran akidah akhlak tidak hanya berfokus pada pemahaman materi secara teoritis, tetapi juga menekankan pada pembiasaan perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, serta dampak dari penerapan metode pembiasaan dalam pembelajaran akidah akhlak terhadap pembentukan akhlak mulia siswa di MI Saiful Ulum Probolinggo. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa bagian penting dari proposal penelitian ini. Latar belakang, yaitu pendidikan akidah akhlak memiliki peran penting dalam membentuk keimanan dan akhlak mulia siswa di Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pemahaman teori, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pada usia Madrasah Ibtidaiyah, siswa berada pada tahap penting dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai akhlak, salah satunya melalui metode pembiasaan. Di MI Saiful Ulum Probolinggo, pembelajaran akidah akhlak telah diterapkan melalui berbagai kegiatan pembiasaan seperti doa sebelum dan sesudah belajar, salam dan berjabat tangan dengan guru, menjaga kebersihan, beserta kegiatan keagamaan lainnya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat siswa yang belum konsisten dalam menerapkan akhlak terpuji seperti kurang disiplin, kurang sopan, atau kurang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembiasaan perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap pembentukan akhlak siswa. Rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana perencanaan pembelajaran akidah akhlak berbasis pembiasaan di MI Saiful Ulum. 2. Bagaimana implementasi metode pembiasaan dalam pembelajaran akidah akhlak di MI Saiful Ulum Probolinggo. 3. Bagaimana dampak penerapan metode pembiasaan terhadap pembentukan akhlak mulia siswa. Tujuannya yaitu 1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran akidah akhlak berbasis pembiasaan. 2. Mendeskripsikan implementasi metode pembiasaan dalam pembelajaran akidah akhlak. 3. Mendeskripsikan dampak metode pembiasaan terhadap pembentukan akhlak mulia siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam khususnya terkait pembelajaran akidah akhlak berbasis pembiasaan. Yang kedua, manfaat praktis bagi guru sebagai referensi dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dalam pembentukan akhlak siswa. Bagi siswa, membantu membentuk perilaku berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Bagi madrasah, sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran akidah akhlak. Bagi peneliti,
menjadi referensi penelitian terkait pembiasaan dan pendidikan karakter. Penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama, seperti judul yang dipakai oleh penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian untuk menjadi referensi dalam memperkaya kajiannya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipakai penulis. Bab 2 Kajian Teori. Pembelajaran Akidah Akhlak. Pembelajaran akidah akhlak merupakan proses pendidikan yang bertujuan menanamkan keimanan dan membentuk akhlakul karimah melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islam. Tujuan pembelajaran akidah akhlak yang pertama yaitu menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk kebiasaan berperilaku sesuai akhlak mulia. Yang ketiga, membiasakan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Yang keempat, mengembangkan kepribadian Islami sejak usia dini. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah proses pendidikan yang dilakukan secara berulang dan konsisten agar peserta didik terbiasa melakukan perilaku baik. Prinsip metode pembiasaan yaitu dilakukan secara bertahap, memperhatikan karakter siswa, dan memperhatikan perbedaan individu. Bentuk pembiasaan di MI. Yang pertama, pembiasaan ibadah. Yang kedua, pembiasaan akhlak sosial. Yang ketiga, pembiasaan disiplin. Yang keempat, pembiasaan adab Islami. Akhlak mulia. Akhlak mulia adalah perilaku baik seorang muslim dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan lingkungan. Contoh akhlak mulia yaitu jujur, disiplin, sopan santun, rendah hati, menghormati guru dan orang tua, serta menjaga kebersihan. Pembelajaran akidah akhlak berbasis pembiasaan. Pembelajaran ini mengintegrasikan materi akidah akhlak dengan kegiatan pembiasaan dalam kehidupan sekolah. Komponen utamanya yaitu keteladanan guru, kegiatan pembiasaan harian, penguatan dan pengawasan perilaku siswa, dan lingkungan sekolah yang religius. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Pembelajaran akidah akhlak berbasis pembiasaan dilakukan melalui keteladanan guru, kegiatan pembiasaan harian, penguatan dan pengawasan perilaku, dan lingkungan sekolah religius, yang kemudian menghasilkan pembentukan akhlak mulia siswa seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan menghormati guru. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran dan pembiasaan akhlak di MI Saiful Ulum. Sumber data. Data primer yaitu guru akidah akhlak, siswa, perwakilan orang tua siswa. Data sekunder, dokumen sekolah, arsip pembelajaran, foto kegiatan, dan catatan madrasah. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, mengamati langsung kegiatan pembiasaan siswa di sekolah. Yang kedua, wawancara, menggali informasi dari guru, siswa, dan pihak terkait. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan dokumen, foto, dan arsip yang mendukung penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Yang pertama, reduksi data, memilih dan merangkum data penting. Yang kedua, penyajian data, menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Yang terakhir, pengecekan keabsahan data. Keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Kesimpulan singkat proposal, yaitu pembelajaran akidah akhlak berbasis pembiasaan menjadi salah satu strategi penting dalam membentuk akhlak mulia siswa madrasah ibtidaiyah melalui pembiasaan yang konsisten, keteladanan guru, dan lingkungan sekolah religius. Diharapkan siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan.
Saya menyadari bahwa dalam penyusunan proposal penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen penguji maupun dosen pembimbing demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.